Jadi yang sebelum kita bicara soal pengolahan gitu ya, mau diolah, mau jadi apa ya, itu kita lihat dulu prospek marketnya itu kemana. Sekali lagi, dan kita kalau melihat prospek itu kita lihat aja kategori industrinya. Lalu di industri ini sudah pernah berkembang secara historical, itu ada nggak itu. Misalnya industri susu ini kan sudah menjadi kategori industri tersendiri ya, sudah terbentuk gitu ya di dunia ini. Nah, di industri susu yang berkembang itu kan industri susu dari sapi, karena produktivitasnya kan. Nek kambing ini kan produktivitasnya rendah. Keamanan supply. Ya, kalau kita mau bikin industri, itu yang harus dipikirkan pertama adalah satu market. Yang kedua, baru supply chain-nya. Ya, jadi aku Iya. Baru mulai panas padahal. Jadi kan di TikTok ada tuh ya, apa konten-konten orang ngopi pinggir jalan, ngeliatin orang kerja gitu loh. Pagi-pagi, Pak. Ngeliatin orang berangkat kerja. Ini sama kita tuh begitu. Tapi channelnya udah mulai kan, udah berapa periode. Baru mulai kemarin banget kemarin. Jadi mau saya pakai sebagai terapi gitu. Bahwa saya stroke kan udah lama. Udah masuk bulan ke-8. Terus dalam perjalanannya kan sudah masuk fase penerimaan. Tapi kemudian ada hal-hal yang bikin saya depresi. Misalkan pisah dari anak. Kan saya kan jauh dari anak. Waktu saya stroke tuh anak saya ada di sini yang kecil. Nah, kemarin itu bulan lalu itu anak saya pisah sama saya. Nah, itu kan depresi itu. Jadi depresinya bukan karena stroke-nya, tapi karena berpisah dari anaknya. Nah, salah satu rekomendasi dari psikolog saya kan untuk psikolog. Ketika sudah merasa bahwa saya depresi, saya ke psikolog. Rekomendasi dia adalah teman, cari teman. Nah, teman saya kan banyak, pinter-pinter gitu. kameranya berapa? Mikrofonnya cuma dua. Dua itu. Ya, dia satu. Dia nanti beli lagi deh. Ya kalau kita ngobrolin suaramu nggak kerekam, apa sih harus ditanggapi apa? Coba dulu deh, profiling dulu datanya. Satu, sekarang ada para peternak susu ya kan, paguyuban para peternak susu kambing. Nah, para peternak susu kambing ini sekarang ada berapa peternak? Yang lingkaran Serumbung saat ini ada 200, Pak. 200. Iya. Kapasitas totalnya kira-kira berapa? Untuk per hari ini, karena ya kondisinya ya sekitar 500 liter per hari. 500 liter per hari. Based on data ya. Ya sudah, nanti coba di Detail. realnya, di sensus realnya seberapa. Oke, asumsikanlah kita dalam diskusi kita ini, asumsikan ono produksi kelompok peternak susu kambing 500 liter per hari. Terus apa rencananya? Kan ada ini, mulai koperasi ini kan ada pengen 2 produk. Yang pertama produk ini Om, produk bubuk. Jadi susu dijadikan bubuk, sama satu lagi pasteurisasi dijadikan ke MBG. Oh, dijadikan susu cair. Susu cair ya. Apa namanya? Pasteurisasi. Pasteurisasi. Apa gue pasteurisasi itu? Jadi pakai ini. Jadi mesin retot itu jadi susu udah Sterilkan sterilkan gitu. Jadi susu segar. Susu segar.
Pasteurisasi. Iya. Itu sederhananya susu segar gitu aja ya. Susu segar ya. Susu segar tanpa 60. gula. 60%. 40% campuran. Oh, Mengikuti standar MBG kan itu. ya oke. Jadi target marketnya bisa jadi MBG, MBG bisa jadi susu bubuk. bubuk. Oke. Terus rencananya gimana? Rencananya ini kan yang belum dapat pasar itu yang bubuk, Om. Jadi yang mau dicari marketnya sekarang yang Susu segar, sini tadi susu pasteurisasi ada marketnya belum? ini udah di apa inden Bupati. Udah disuruh dikejar-kejar Bupati buat ngeprint. Iya, tapi kan itu cuman baru goodwill. Enggak, memang ini dari awal kan emang didukung ada dana juga dari Bupati itu. Sing dana dari bupati itu maksudnya bi? Jadi dana ini bantuan langsung pemerintah gitu. Lah iya, bupati beli. Enggak, jadi pas saat pembangunan koperasinya itu bikin bangunannya sebagian dana juga dari pemerintah. Bangunannya ora, sing kita bicara market tadi loh, sing Oh, susu segar marketnya tadi itu loh, mau dijual kemana? Ke MBG. MBG. Oke. Di bawahnya naungan ini Kabupaten Magelang. Oh, aku nggak ngerti. Coba diverifikasi ya. Bupati itu punya otoritas nggak apa namanya mengintervensi BGN, menunya BGN. Ya, nah kalau dia ada otoritas memaksa gitu ya, memaksa BGN untuk membeli produk susu itu, ya bisa jadi itu jadi sebuah outtaker. Tapi kalau nggak punya, hanya sekedar goodwill gitu, kan BGN juga punya batasan, punya aturan, punya budget. Nah, sekarang pertanyaannya adalah BGN kan susunya itu kan punya budget toh, ada batasan budget kan. Ya. Nah, bisa nggak terpenuhi? Soal detailnya kemarin di harga 3.000. 3.000. 3.000 rupiah Rupiah per pack. per pack. 100 mili ke 125 atau 100 mili kalau nggak salah. Itu harga belinya BGN. Iya, Budget pembelian BGN BGN 3.000. 3.000, 2.800 sampai 3.000 saya Ya, anggap aja 3.000. Pertanyaannya adalah dengan 3.000 itu kamu bisa suplai nggak dengan susu kambing? susu kambing di harga 17.000. 17.000. Iya. Maksudnya 17.000 apa? Harga raw apa? Susu cairnya ini loh. Enggak, Segar. wes kan BGN tidak beli susu segar. Oh ya. BGN belinya kan pasteurisasi tadi dengan kemasan dan segala macam toh. Iya. Nah, kalau itu kamu jual ke MBG, ke dapur dengan 3.000 itu kamu masih bisa suplai nggak? Masih bisa suplai, Om. Serius? Iya, karena kandungan susu 60%, ininya 40% campuran. Oke, coba kamu hitung ya. Susunya berapa? 17.000. 17.000. Terus Harganya berarti kan kalau 60% susu 125 kan sekitar 70-an mili. 70-an mili kali 17 70, 7 kali 7 459, jadi 49 tambah 70, 49 tambah 70 119, 1100, berarti 1190 rupiah per susu neto. susunya. Susu neto. Nah, prosesnya orang nganggu biaya. Apa enggak ada gula, nggak ada harganya? Gula itu. Ada gulanya, ada airnya, Ya. ada macam-macam. Ada. Nah, coba nanti jadi susu yang siap jual, jadi produk jadi yang siap jual ke MBG itu berapa? Saya yakin kalah sama susu kambing, susu sapi. Susu sapi. Iya, benar. Sehingga coba dihitung sebelum kamu masuk ke apa industri itu, berinvestasi untuk mengembangkan industri itu,
benar-benar dihitung secara matang. Kecuali tujuanmu cuman mau ngambil bantuan proyeknya doang gitu. Ya jadi nggak jadi terserah. Yang penting dapat uang proyek, kamu bisa makan proyeknya. Iya. Jadi nggak jadi urusan anu, dan itu udah biasa begitu kan? Iya. Nah ini yang saya sebut dengan pengusaha pengrajin proposal. Atau apa namanya? Biasa kita sebut itu pengusaha Dompet. pengusaha copet enggak. Pokoknya pengusaha bantuan istilahnya. Nah, tapi kalau mau serius ini mau jadikan bisnis jangka panjang, kelayakan bisnisnya ini perlu kita kaji dulu dari sisi market, dari sisi supply chain, sustainability-nya bagaimana, baru kita bicara bisnis prosesnya di dalam itu. Nah, lebih jauh dari itu ada 3 hal ya, tiga hal yang harus kita pahami sebelum kita masuk ke dalam sebuah bisnis. Ya. Sebelum kita benar-benar berinvestasi lebih jauh ke dalam sebuah bisnis. Ya, kita nggak ngomong konteksnya mau bisnis serius loh ya, untuk pengembangan bisnis jangka panjang gitu. Bukan bisnis musiman, ya. bukan bisnis musiman yang cari untung sesaat. Nah, kalau untung sesaat gampang ya toh? Sekali lagi isu petani, peternak, UKM itu isu paling gampang bikin proposal. Nah, ini bisnis proposal nantinya. Apa? Pengusaha jam sostek gitu lah ya. Pengusaha apa? Dari Langsung pemerintah. Oh, apa kemarin tadi istilahnya? Ya, pokoknya pengusaha bantuan lah, pengusaha pengrajin proposal lah. Bansos. Pengusaha bansos gitu. Kalau mau jadi pengusaha bansos, ya jualan isu, dan isu pertanian, UKM, isu menjual air mata dan kemiskinan itu paling gampang. Tapi nek air matanya udah habis ya, udah nggak laku. Apalagi sekarang kita dihadapkan ya, pemerintah ini kan sedang menggalak-galakkan apa namanya efisiensi. Ya, pemotongan anggaran besar-besaran. Saya kira cara bermain seperti itu sudah nggak zaman. Jadi mesti direncanakan atau dibikin studi kelayakan yang serius. Oke. Ada 3 hal yang harus kita pelajari sebelum kita masuk ke dalam bisnis serius. Kalau kita di dalam bisnis itu ya segera dipelajari secara komprehensif. Ya, 1, pahami behavior industrinya, perilaku industrinya. Misalnya ini kita bicarakan industri susu ya. Perilaku industri susu itu seperti apa sih? Jadi ekosistem industri susu itu seperti apa? Industri susu ya, yang existing sekarang kan ada susu sapi, ada susu misalnya dari sisi jenis susunya, ada susu sapi, ada susu kambing, susu unta nggak ada ya di Indonesia ya? Susu kuda liar gitu. Itu, dan pelajari historicalnya. Historicalnya ini kan kita itu tidak pernah berada di dalam, kita ini kan bukan manusia generasi pertama ya. Kita ini kaum generasi manusia akhir ya, akhir zaman gitu kan. Artinya sudah ada perjalanan hidup manusia sebelum-sebelumnya yang mudah kita pelajari. Dan history repeat itself. Ya, kembali ke susu tadi. Orang minum susu itu kan sudah dari zaman kapan-kapan. Sudah dari zaman nabi-nabi. Nah, maka yang bertahan sampai sekarang itu, yang berkembang itu industri susu apa? Kalau susu yang diminum, susu segar itu kan sumbernya dari sapi yang paling banyak. Itu. Kenapa kok sapi yang berkembang, kok nggak kambing? Padahal dari dulu juga susu kambing sudah diperah, susu onta, susu mungkin yang lain-lain gitu. Nah itu pasti ada alasannya. Ya nggak? Tentu dengan mudah kita bisa mengasumsikan alasannya
pasti masalah produktivitas. Itu. Produktivitas otomatis berkaitan dengan efisiensi, ya kan? Yang paling murah, tapi manfaatnya optimal. Ya, toh, nutrisinya sama, sumber protein ya kan? Siap. Tapi ini. Nah, itu dari sumber. Yang kedua, market. Marketnya bagaimana? Produk olahannya apa saja? Kan ada dari produk ya, misalnya dari produknya itu ada susu segar, susu apa namanya, produk olahan yang lain kayak keju, yogurt dan lain sebagainya. Padahal susu kan bisa diolah macam-macam. Macam-macam. Siap. Terus dari marketnya gitu. Marketnya kalau di Eropa mungkin itu orang sudah biasa minum susu segar, susu makan keju, makan yogurt. Nah, kalau kita mau bikin market Indonesia, marketnya bagaimana? Itu juga harus pelajari. Termasuk tadi sekarang ada MBG misalnya, pelajari. Jadi ekosistem industri susu ini harus dipelajari, namanya industrial behavior. Industrial behavior. Yang kedua, yang harus dipelajari produk behavior. Produkmu itu behaviornya seperti apa? Ya, misalnya produk susu kambing. Siap. Ya, sekarang kan produkmu itu susu segar, yang susu perahan dari kambing. Apa behaviornya? Misalnya expirednya berapa, bagaimana? Ya kan? Siap. Kandungannya rusak kapan? Terus apa namanya? Kesulitannya apa, misalnya kayak hambatannya apa, kayak tadi kemarin bau, tapi ternyata susumu nggak bau kan, langsung bisa diminum gitu. Jadi itu behaviornya, susu kambing, susu sapi, susu produk behaviormu apa. Kalau kamu mau olah menjadi produk susu apa tadi, pasteurisasi misalnya, itu behaviornya pasteurisasi gimana, produk behaviornya gitu. Nah, termasuk pricingnya dan lain sebagainya. Terus baru kita market behavior. Jadi market behaviornya bagaimana? Misalnya marketnya kamu mau bidik si BGN atau MBG gitu. Nah, behaviornya berapa kapasitas pembeliannya, belinya apa namanya, siklus pembeliannya bagaimana, standarisasi marketnya bagaimana, itu perilakunya bagaimana, perilaku pasarnya seperti apa. Nah, baru dari 3 aspek itu kamu bisa kuasai enggak, seberapa bisa dikuasai. Nah, kalau terus itu 3 hal yang harus dipelajari. Lalu kalau kita bicara soal susu segar tadi mau diolah menjadi pasteurisasi, artinya ini sudah jadi produk olahan kan? Siap. Mengolah dari raw material berupa susu segar menjadi susu olahan, itu ada proses industrinya kan? Siap. Ada. Nah, proses industrinya, saya nggak menguasai bidang industrinya atau proses industrinya, proses produksinya seperti apa, saya nggak paham. Tetapi intinya begini, kalau dari sisi bisnis, kamu harus, sebelum kamu masuk dalam sebuah bisnis, itu apalagi kalau bisnisnya itu industri, pertanian beda lagi. Sebenarnya industri pertanian lain, sama hitung-hitungannya hampir sama. Meskipun cara berhitungnya agak sedikit beda karena pertanian. Tapi nih industri itu yang pertama, kamu cost structure-nya itu harus kamu pahami. Jadi kebanyakan orang itu kan menghitung biaya produksi itu gimana? Menurutmu cara menghitung biaya produksi, let's say katakanlah susu pasteurisasi tadi, biar cara menghitung? Kalau saya ini Om, kayak awam ya saya. Mungkin dari rawnya susunya
terus biaya apa namanya processing, habis itu packaging, terus transporting transport sama apa pembayarannya itu. Nggak ngitung biaya produksinya. Oh, Ngitung biaya produk. produksi. Mas ngitung berapa sih harga produk ini gitu. Misalnya dari susu segar menjadi susu pasteurisasi itu berapa biaya produksimu sampai nanti kamu menentukan harga jualmu mau berapa. Tadi kan ono patokan ini, targetnya MBK kan berapa tadi? 3.000. 3.000. Ya. Terus pertanyaannya kan, kamu bisa suplai nggak dengan 3.000 per pack? Kan perlu dihitung toh. Nih aku Ya. produksi ini, kalau tak jual 3.000 itu nyandak mendak kan gitu kan? Ya. Nah coba bayanganmu ngitungnya biye. Kan satu pack 125 mili misalnya susunya 70 mili. 70 mili kan tadi 1190. Terus packagingnya kemarin dihitung itu Rp240 per pack. Biaya masaknya sekitar 300 sampai 500. Biaya apa? Ini biaya pasteurisasi. Jadi Oh, biaya pasteurisasinya berapa? sekitar Rp500. Rp500. Iya. Di situ terus campuran gula dan macam-macam katanya sih 500 juga. 1.500 juga. 500. 500. Kan 1000 tambah 300 tambah 1190 kan 2000 hampir 2500. Iya, gitu. 2.500. Itu sudah jadi Udah jadi apa? Satu ini 1.000 berapa? 2.000 berapa? 2.500-an. 2.500. 2490. Gitu. 2.500 kamu jual 3.000. 3.000 masih untung 500. Kan gitu lah. Tapi masih ada biaya transportasi yang belum Belum transportasi. Mungkin sekitar Rp100 gitu. Tenaga kerja, listrik, Di sewa biaya lahan itu tadi 500 tadi. 500 ya. Biaya produksi tadi. Iya. Oke, perfect. Oke. Nah, oke, secara sederhana mungkin begitu ya. Iya. Hah? Apa itu? Tapi dalam perhitungan manajemen costing industri itu nggak sesederhana itu. Iya. Yang pertama itu kamu harus ngitung BOM-nya, bill of materialnya. Material-material yang dibutuhkan itu biaya harganya berapa aja. Iya. Bill of material. Iya. Bill of material itu ya susunya, ya packagingnya, ya airnya, ya gulanya. Terus apa lagi yang seluruh material termasuk itu kan susu terus dikemas di dalam aluminium foil gitu kan? Di dalam Plastik. ini plastik kayak susu bendera itu, susu nasional. Nah itu aluminium foil bos. Tapi katanya pakai plastik yang tahan panas itu. Hah? Plastik yang tahan panas. Plastik Jadi kan tahan proses Oke lah plastik itu bukan, tapi bukan kan kantong plastik kayak es teh toh? bukan. Kayak es teh gitu. Iya siap. Dan terus dikasih sedotan gitu kan? Bukan. Ternyata susu buat MBG ngandung mikro plastik. Ya. Ya itu namanya bill of material. Seluruh material yang kamu gunakan untuk membangun sebuah produk termasuk kartonnya. Kalau kamu kemas di dalam karton. Ya toh. Oh, iya, siap. Karton kecil, terus karton kecil disusun dalam karton besar gitu. Itu ya masukkan. Gitu. Terus ono strappingnya, ono lakbannya, ono Itu harga itu berbeda. Ketika perang, ketika damai itu beda. Siap. ya kan. Arep mau termasuk nek mau Raffiani iku regane piro? Oh iya. Nah, itu. Ane mau Kareti. Kalau ada sedotannya itu harganya berapa? Itu namanya bill of material. Sampai menjadi finish good. Sampai menjadi
produk jadi. Itu baru bill of material. Nah, Ya. kebanyakan orang itu khususnya UKM gitu ya, itu menghitung biaya produksi itu dari harga-harga material penyusunnya doang, ya enggak? Ya. Terus ditambahi dengan estimasi, estimasi biaya produksinya, listriknya, tenaga kerjanya, airnya, dan lain sebagainya. Itu estimasi kan dengan mudah tadi, itu Rp300 gitu. Tapi ono ilmu cara berhitungnya itu. Ya. Cara ngitung biaya produksi. Misalnya contoh listrik, dia cara ngitung listrik. Biaya listrik dalam satu kemasan produk. Kowe bayarnya kan bulanan ya. atau bayarnya katakanlah 1 juta misalnya. 1 bulan ini 1 juta. Dia cara membagi ke dalam satu SKU atau satu produk itu. Belum lagi nanti dalam satu pabrik itu konsumsi listrik kan dari siji. Iya. Ya untuk penerangan, untuk produksi, untuk macam-macam ya. Macam-macam. Ya. Termasuk ngecas HP. Tapi semua dibebankan pada dalam satuan harga produk. Itu ono perhitungannya tersendiri. Ya. Ono carane ngitung. Tenaga kerja. Ono tenaga kerja yang untuk produksi, ono tenaga kerja administrasi, Macam-macam. gimana caranya kita memasukkan dalam satu satuan harga produk. Gitu. Apalagi dalam realnya itu kapasitas produksi itu naik turun. Ya kan? Nah, nanti asumsi dipakai ngitung dengan perhitungan asumsi di atas asumsi, belajarnya gak jauh. Itu ono ilmu nih cara ngitung itu masuk dalam biaya produksi. Nah, sederhananya bill of material ditambah dengan production cost, biaya produksi. Setelah hitung biaya produksinya, ya satu satuan produk itu bill of materialnya berapa ditambah dengan production cost, itu baru jadi namanya BOM. Kok BOM? Apa namanya? COGM. Cost of good manufacture. Jadi baru biaya itu harga produksi dari satuan produk itu. COGM, cost of good manufacture. Cost of good manufacture. Itu baru COGM. COGM apa? Bill of material ditambah dengan cost of production itu jadi COGM. Nah, terus ditambah dengan biaya marketing, biaya manajemen, biaya macam-macam. Namanya operation cost, biaya operasional, termasuk ekspektasi keuntungan bisnis itu masuk di situ, namanya operating cost. Ya. Jadi BOM ditambah dengan operating cost, ono biaya marketing, ono biaya manajemen, ono biaya macam-macam nih. Siap. Itu COGS. Baru COGS. Bedanya COGS sama COGM. Kalau COGM itu biaya produksinya. Nah, kalau biaya produksi ditambah dengan biaya administrasi orang-orang yang bekerja di kantor, ditambah dengan biaya marketing, biaya budget marketing, biaya termasuk ekspektasi keuntungan bisnis. Nah, jadilah COGS. Hah? Itu baru ngitung. Nah, BOM ditambah dengan cost of production. Ngitung cost of production itu ilmunya sendiri. Jadilah COGM. COGM
ditambah dengan operating cost. Berarti Mas. Jadinya COGS. Ya, oke. Cost of goods sale, baru produk ini biayanya berapa siap untuk dijual. Siap, siap. Nih untuk industri Sama nggak COGS dengan HPP? sama. Nah, kenapa kok pakai istilah COGM, COGS gitu? Kenapa kok nggak pakai istilah HPP, wae? HPP apa? Harga pokok penjualan. Bisa juga dimaknai harga pokok produksi. Nah, ini harga pokok produksi namanya COGM. Harga pokok penjualan namanya COGS. Nek dalam bahasa Indonesia sama-sama HPP. Nah, kadang-kadang kita bingung. Oh, siap. Ono harga produksi, ono harga pokok penjualan, ono harga pokok produksi. Itu bikin kita berubah ketika mau melakukan sesuatu. Kalau kita udah ngerti abstraksi apa itu COGS, apa itu COGS, kan artinya kita akan berbeda cara berpikir. Udah nggak apa? Nggak mau diskusi nih karo kowe. Iya. Pakai aja. Siap. Nah, Narasumbernya berdua. Oh, siap. Jadi ceritanya apa? Pengusaha lagi konsultasi sama konsultan. Konsultan. Siap. ora lah ngobrol aja. Oh, itu. Nah, kalau untuk industri umumnya ya, Ya. bill of material itu ya 30% dari harga COGS. Wow. Tapi ya bisa 50%. Itu kalau tergantung, kalau tadi kamu langsung suplai ke MBG gitu, ada outtakernya langsung, mungkin akan lebih bisa toleransinya bisa lebih tinggi. Tapi kalau jualan retail itu karena cost of marketingnya, biaya marketingnya lebih besar. Kalau langsung dari pabrik langsung dikirim ke konsumen kan lebih kecil. Lebih kecil. Ya toh. Bisa 60% dari materialnya. Tergantung seberapa toleransi kita mau, efisiensi kita dalam proses bisnis.